Coba deh, bayangin ya, kamu lagi di cafe rooftop atau mungkin lagi di jembatan penyeberangan, lihat mobil di bawah. Pemandangannya sih, wow, keren banget. Tapi tiba-tiba kepala jadi agak keliengan, perut aneh, dan yang paling parah nih, lutut rasanya mau copot. Pasti pada relate kan? Pasti ada yang mikir, mama, masa sih? Kayaknya cuma aku doang deh yang cemen begini. Eits, tahan dulu. Faktanya, ini yang bikin kaget. Data menunjukkan kalau sekitar 1 dari 3 orang di dunia ini ngerasain hal yang sama. Jadi, kalau kamu ngerasain itu, selamat. Kamu itu normal banget dan kamu punya banyak teman. Oke, tok tok tok, penyelidikan resmi kita buka. Kasus kita hari ini adalah misteri lutut lemas di ketinggian. Misi kita cuma satu, cari tahu siapa sih biang keroknya? Kita mulai dari level yang paling ekstrim dulu ya. Kalau di dunia psikologi, level takut ketinggian yang paling parah itu namanya acrophobia. Ini tuh bukan cuma deg-degan biasa, tapi bener-bener ketakutan hebat sampai bisa bikin panik. Nah, sekitar 3-6% orang mengalaminya. Tapi buat kita-kita yang cuma lutut lemes doang, ceritanya jauh lebih seru. Nah, biasanya nih, tersangka utama yang langsung dituding-tuding tuh apa coba? Yah, trauma. Kedengerannya kan logis banget ya. Dulu waktu kecil pernah jatuh dari pohon, gedenya jadi takut ketinggian. Masuk akal. Tapi beneran nih sesimpel itu? Oke, pegangan ya, karena fakta yang Mama temukan ini bakal bikin kamu kaget. Ternyata teori trauma itu salah besar, cuma mitos. Bukti ilmiah terbaru justru menunjukkan hal sebaliknya. Pengalaman jatuh waktu kecil bukannya bikin kita penakut, malah bisa jadi semacam vaksin alami. Loh, kok bisa? Ini dia barang buktinya, gak main-main. Ada satu studi keren banget namanya studi Dunedin. Mereka nemuin, dan ini gila banget, anak-anak yang waktu kecilnya pernah jatuh sampai luka-luka gitu, pas udah gede malah lebih woles di ketinggian. Jadi, sorry to say, trauma, kamu resmi kita coret dari daftar tersangka. Nah, kan jadi makin seru nih. Kalau bukan trauma, terus siapa dong pelakunya? Tenang, detektif Mama udah ngantongin beberapa nama. Dan ternyata pelakunya ini komplotan. Oke, pelaku pertama yang kita tangkap basah adalah jeng, sebuah glitch di otak kita sendiri. Iya, kamu nggak salah dengar. Error sistem di kepala kita namanya konflik sensorik. Ini bukan soal mental kamu lemah atau apa ya, ini murni masalah teknis. Gini deh biar gampang, bayangin otak kita itu kapten kapal. Nah si kapten ini punya 3 kru andalan buat navigasi. Ada mata yang jadi juru lihat, ada telinga dalam yang ngasih tahu kapal lagi miring atau enggak, terus ada otot kita yang ngerasain dek kapalnya goyang atau stabil. Kalau di darat, wah kerjasama mereka solid banget. Nah, masalahnya muncul pas kita lagi di tempat tinggi. Si mata, karena liatnya jauh banget ke bawah, dia teriak ke kapten. Kapten, aman, kita diam, gak gerak. Tapi si telinga dalam sama otot, mereka ngerasain goyangan-goyangan kecil badan kita. Terus mereka lapor. Kapten bohong, kita goyang nih, kita bergerak. Nah loh, si kapten alias otak kita jadi pusing 7 keliling. Anak buahnya ngasih laporan beda-beda. Akhirnya karena bingung, otak ngira ada bahaya. Terus dia nyalain alarm darurat. Bunyinya, ya itu, pusing dan lutut lemas. Dan para ilmuwan udah nemuin loh titik kritisnya itu di mana. Ternyata perang laporan ini jadi parah banget pas kita ada di ketinggian sekitar 20 meter. Kenapa? Soalnya di titik itu mata kita udah kehilangan patokan benda-benda dekat. Jadi laporan kita diamnya makin kencang, bikin otak makin korslet. Oke, 1 pelaku udah kita amankan, si konflik sensorik. Tapi ingat kan, dia ini komplotan. Nah, pelaku kedua ini jejaknya kuno banget. Ini warisan langsung dari nenek moyang kita zaman purba. Para ahli nyebutnya ketakutan non-asosiatif. Gampangnya gini, ini tuh rasa takut yang udah jadi settingan pabrik di otak kita. Gak perlu ngalamin kejadian buruk dulu buat jadi takut. Anggap aja ini kayak antivirus yang udah keinstal dari lahir. Kenapa? Ya logis saja, zaman dulu musuh terbesar nenek moyang kita itu gravitasi. Yang nekat-nekat di pinggir tebing ya maaf-maaf nih, gak sempet punya anak cucu. Jadi yang bertahan ya yang penakut. Bahkan ada teori yang lebih keren lagi, namanya teori navigasi evolusioner. Teori ini bilang kalau otak kita itu sengaja nge-cheat sedikit. Dia ngibulin persepsi kita sendiri demi nyelamatin nyawa kita. Dan ini bukan cuma teori loh, udah dibuktiin. Coba bayangin, kamu di bawah gedung, lihat ke atas, tingginya misalnya 10 meter.
kelihatannya ya 10 meter. Sekarang, kamu di atas, lihat ke bawah. Jaraknya sama persis, 10 meter. Tapi di mata dan otakmu, itu kelihatan kayak 13 meter. Jadi, 30% lebih tinggi. Ini namanya ilusi penurunan. Trik cerdas dari otak biar kita mikir 2 kali. Sip, 2 pelaku udah ketangkap, si error system sama si warisan nenek moyang. Tapi masih ada satu lagi anggota geng mereka. Dan yang ini paling aneh, paling bikin bingung. Namanya panggilan kehampaan. Coba ngaku deh, pernah nggak sih lagi di tempat tinggi, terus tiba-tiba celepuk, ada pikiran iseng di kepala, loncat enak kali lah. Padahal kamu cinta mati sama hidupmu dan gak ada niat aneh-aneh sama sekali. Kalau pernah, tenang, kamu nggak gila. Sumpah, kamu normal banget. Fenomena ini tuh umum banget, sampai punya nama keren dalam bahasa Prancis, l'appel du vide. Artinya ya panggilan kehampaan itu. Lebih dari setengah orang di dunia yang waras dan bahagia pernah lo ngerasain ini. Jadi ini bukan tanda kamu pengen mati, malah sebaliknya. Gini loh logikanya, ini keren banget. Pas kamu di pinggir, otak bagian keamananmu itu teriak, awas bahaya, mundur sekarang. Sinyal ini kecepatan cahaya, jadi badanmu langsung gerak mundur duluan, refleks. Nah, baru sedetik kemudian otak sadarmu loading. Dia bingung, loh kok gue mundur? Ngapain barusan? Jangan-jangan tadi gue mau loncat ya? Nah, lihat kan? Pikiran mau loncat itu cuma kesimpulan ngaco dari otak sadar kita yang telat mikir. Jadi kalau lain kali kamu ngerasain panggilan itu, jangan takut ya. Justru kamu harus bangga. Itu tandanya sistem keamanan di otakmu lagi bekerja super duper baik. Itu otakmu lagi nepuk pundakmu sambil bilang, tenang bro, gue jagain lo. Itu artinya insting bertahan hidupmu top marko top. Nah, karena sekarang kita udah pinter dan tahu siapa aja biang keroknya, kita bisa ngakalin mereka. Kalau lutut udah mulai disko, coba tips dari Mama. 1. Jangan lihat ke bawah, lihat lurus ke depan, ke cakrawala. 2. Cari benda dekat kamu yang diem, terus pandangin aja benda itu. 3. Pegang sesuatu yang kokoh, kayak pagar. Dan 4. Sibukin otakmu. Coba deh cari 5 benda warna biru di sekitarmu. Oke, jadi ini dia kesimpulan akhir dari investigasi kita. Rasa takut ketinggian itu ternyata bukan tanda kamu lemah atau penakut. Itu adalah bukti kalau alarm anti jatuh warisan dari nenek moyangmu yang udah berumur jutaan tahun masih berfungsi dengan sempurna di dalam tubuhmu. Kamu itu canggih. Dan tok tok tok, kasus misteri lutut lemas resmi ditutup. Gimana? Udah lebih lega kan sekarang? Kalau kalian punya misteri lain yang pengen membongkar-bongkar, langsung aja tulis di kolom komen ya. Siapa tahu kasus kamu jadi episode kita selanjutnya. Detektif Mama pamit dulu. Sampai jumpa di penyelidikan berikutnya.